Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Mahbubah dengan SPF 24100200060. Di slide video kali ini, saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah PBO, yaitu tentang aplikasi pendataan klinik kesehatan yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java menggunakan Apache NetBeans. Nah, jadi pada aplikasi kali ini saya itu memiliki dua menu utama, yaitu pendataan dokter dan juga pendataan pasien. Jadi di dalam aplikasi itu yang telah saya buat tadi itu tersedia fitur tambahan seperti fitur tambah, kemudian fitur ubah, hapus, reset, dan juga serta menampilkan data ke dalam tabel. Ini izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Jadi pada proyek kali ini saya itu membuat beberapa kelas dan juga beberapa frame. Di sini saya membuat 4 kelas. Di sini ada kelas activities, kemudian kelas dokter, kemudian juga kelas maid dan juga kelas pasien. Untuk frame-nya itu saya membuat 3 frame, yaitu ada frame dokter, frame pasien, dan juga frame pertama. Oke. Di sini saya akan menjelaskan codingan di bagian kelasnya terlebih dahulu. Di sini saya akan jelaskan dari kelas main. Nah, jadi kelas main itu merupakan kelas yang pertama kali dijalankan ketika aplikasi itu dibuka. Jadi di dalam kelas ini terdapat metode, yaitu metode main ini. Jadi metode main ini berfungsi sebagai titik awal atau entry point program. Jadi melalui metode main ini, aplikasi akan memanggil frame utama. Dan tampilan pertama yang muncul adalah menu utama aplikasi. Oke, ya. Oke. Ya, lanjut. Ini saya akan menjelaskan um, kelas activities. Oke, jadi pada kelas activities ini digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara selama program itu berjalan. Jadi pada kelas ini terdapat array list yang digunakan untuk menyimpan data dokter dan juga data pasien, sehingga data dapat ditampilkan pada JTable. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan kelas dokter. Nah, jadi kelas ini tuh uh, merupakan kelas model yang digunakan untuk menyimpan data dokter. Jadi ini adalah data-datanya, seperti menambahkan NIP dokter, spesialis apa, dan juga nomor teleponnya. Kemudian, jadi pada variabel private ini digunakan agar data itu lebih aman dan hanya dapat diakses melalui metode getter dan juga metode setter. Dan ini adalah bagian konstruktor. Nah, jadi pada bagian ini itu digunakan untuk mengisi seluruh data dokter ketika objek itu baru saja dibuat. Jadi pada bagian getter itu digunakan untuk mengambil nilai dari variabel. Kemudian untuk setter itu sendiri adalah digunakan untuk mengubah isi variabel. Nah, jadi metode setter dan metode getter itu digunakan agar proses pengambilan maupun perubahan data tetap mengikuti konsep enkapsulasi pada OOP. Oke, lanjut di sini saya akan menjelaskan codingan POS pada bagian pasien. Nah, oke, jadi pada pasiennya hampir sama seperti yang dapat tadi. Nah, jadi kelas pasien ini digunakan sebagai model data pasien. Ini juga pakai private juga. Jadi variabel tersebut itu menyimpan identitas para pasien. Jadi dan juga menggunakan konstruktor saat membuat objek pasien baru. Kemudian menggunakan getter dan juga setter juga. Jadi itu gunanya itu untuk um, getter setter. Gunanya untuk jadi getter itu gunanya untuk mengambil data pasien. Kalau setter itu mengubah data pasien. Oke, di sini saya sudah jelaskan palingan kelas empat-empatnya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian ini frame. Saya akan menjelaskan frame utama. Nah, jadi pada bagian frame utama ini
Eh, Setelah program itu dijalankan, maka akan muncul frame utama. Di sini itu ini merupakan codingannya. Nah, di sini adalah desainnya. Ini saya sudah membuat desainnya seperti ini. Sini ada tombol data dokter, kemudian ada juga data pasien dan juga ada data keluar. Nah, jadi pada data tombol dokter ini itu digunakan untuk membuka menu data dokter. Kalau yang bagian data pasien itu akan untuk membuka menu data pasien. Kemudian di bagian ini yang keluar ini itu digunakan untuk menutup aplikasi. Oke, lanjut di sini saya akan untuk codingan sendiri ini seperti ini saya tambahkan. Nah, itu di sini saya akan menjelaskan pada bagian frame dokter. Seperti ini saya membuat desainnya seperti ini. Jadi pada bagian frame dokter ini terdapat beberapa komponen, yaitu saya memakai text file, kemudian button dan juga serta default table model. Nah, seperti yang ada di kanan, samping kanan ini, saya pakai yang beberapa tombol-tombol yang ada di sini. Nah, tadi kan saya memakai namanya default table model. Nah, itu digunakan sebagai model tabel yang menampilkan data dokter. Kemudian kan ada yang namanya tombol tambah. Nah, jadi ini tombol tambah ini itu saat tombol tambah ditekan, maka program akan mengambil seluruh data dari di text file. Contohnya seperti ini. Kemudian kita ada oke, selanjutnya di sini ada tombol ubah. Nah, ini pada bagian tombol ubah um, ini digunakan ketika pengguna ingin memperbaiki data yang sudah ada. Nah, jadi pada bagian ini itu digunakan untuk memperbarui isi tabel sesuai data terbaru. Oke, selanjutnya adalah tombol hapus. Tombol hapus ini, tombol hapus itu digunakan untuk menghapus data yang sudah dipilih. Maka dan lanjut di sini ada tombol reset. Nah, tadi, jadi ini digunakan untuk mengosongkan seluruh text box. Kemudian tadi saya juga membuat ini di table, kemudian saya setting ini mouse click. Jadi, nah ketika salah satu baris diklik, data pada tabel akan otomatis muncul kembali ke text box sehingga memudahkan proses ubah maupun upload. Itu adalah gunanya mouse click sendiri tadi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian frame pasien. Sebelum itu saya akan menampilkan codingan frame dokter terlebih dahulu. Keseluruhannya seperti ini saya buat. Oke, lanjut adalah frame selanjutnya adalah frame pasien. Nah, saya membuat frame pasien itu desainnya seperti ini. Jadi hampir sama dengan yang sebelumnya. eh, Sebelumnya yaitu sama seperti frame dokter dan juga frame utama. Nah, ini pada tombol tambah ini eh, berguna untuk mengambil data pasien dari form kemudian menyimpannya ke array list dan menampilkan ke JTable. JTable. Dan pada tombol ubah ini itu juga sama yaitu memperbarui data pasien pada tabel. Kemudian pada tombol hapus ini juga sebagai menghapus data pasien dari tabel dan array list. Kemudian tombol reset itu berguna untuk mengosongkan seluruh input. Nah, pada bagian ini itu saya menggunakan combo box. Jadi combo box itu digunakan agar pengguna dapat memilih jenis kelamin tanpa harus kayak mengetik manual sehingga meminimalkan kesalahan dalam input. Ah, eh, di sini saya juga membuat tombol untuk kembali agar mempermudah misalnya user menggunakan aplikasi ini. Semoga.
agar ketika mau kembali untuk melihat data dokter atau tidak data pasien itu tidak perlu klik eh, klik keluar out gitu. Jadi tinggal pencet kembali saja gitu. Oke, di sini langsung saja saya ingin eh, run aplikasi. Sebelum itu di sini saya akan running coding terlebih dahulu sebelum running frame-nya. Jadi hasilnya itu seperti ini. Maka ini setelah di running maka akan muncul data data pasien, data dokter dan juga data activity. Karena saya tadi kan membuat kelasnya itu ada tiga. Itu pasien, dokter, dan activity. Nah, di sini ada data pasien. Ada ID pasien, nama, ID pasien, P001, nama, Ratu, JK, perempuan, alamat, kemudian ada juga dokter. Di sini saya tambahkan D001, dan nama dokter Andi, spesies umum, nomor telepon, kemudian ada data activity juga. Ini ada ID activity A01, activity pemeriksaan, tanggalnya juga saya masukkan. Kemudian di sini kalau misalnya sukses, maka akan muncul build successful. Oke. Setelah itu saya akan mencoba untuk running atau demo aplikasinya. Saya ingin melihat setelah di run aplikasinya setelah di run bagaimana di bagian frame. Oke, maka setelah di run maka akan muncul seperti ini setelah aplikasinya bisa didemokan. Tunggu sebentar. Search. Ini saya coba untuk menambahkan data pasien. Nah, contohnya itu data pasien. Misalnya ini saya isi dulu ID pasien. Ini nanti nama pasiennya, misalnya Ratu. Ini jenis kelamin perempuan, alamatnya. Saya coba untuk menambahkan apakah tertambah atau tidak. Oke, di sini data berhasil ditambahkan. Sudah ada pop-up-nya, pemberitahuan. Oke. Misalnya saya ingin menambahkan dua data. Nah, maka akan muncul dua data. Oke, setelah itu saya ingin mengubah nama. Misalnya, saya ingin mengubah nama Ratu ini, Ratu Menggungung jadi Ratu saja misalnya. Klik ubah. Nah, maka data berhasil berubah. Kemudian di sini misalnya saya ingin menghapus data Andi. Nah, langsung saja klik hapus. Nah, maka data berhasil dihapus. Oke, setelah itu di sini saya ingin misalnya mau menghapus yang ada di sini kayak langsung otomatis reset gitu. Langsung saja klik reset. Nah, maka data yang sebelumnya itu required sebelumnya maka akan hapus. Itu gunanya untuk memudahkan agar mengisi form itu tidak perlu menghapus yang pas required sebelumnya. Oke, setelah itu saya ingin mencoba data dokter misalnya. Karena saya di sini untuk memudahkan agar tidak perlu keluar lagi, saya menambahkan tombol kembali. Maka akan keluar di bagian frame utamanya lagi di bagian sistem klinik kesehatan. Di sini saya coba data dokter. Ini saya akan isi tadi sih data dokter D01 misalnya nama dokternya misalnya Andi misalnya umum. Dokternya dan kita coba tambah. Nah, maka jika berhasil maka akan muncul seperti ini. Saya bikin pop-up-nya juga. Data dokter berhasil ditambahkan. Saya ingin mencoba ganti misalnya tambah data lagi misalnya tambah. Nah, maka data berhasil ditambahkan. Oke, setelah itu saya ingin mengubah nama dokter Andi ini misalnya jadi Anto misalnya. Ubah. Maka data dokter berhasil diubah. Oke. Terus ini saya mau menghapus dokter Sasa di sini. Tinggal klik hapus. Maka data dokter berhasil dihapus. Setelah itu di sini saya juga ingin mereset supaya yang pada bagian sini itu langsung terhapus, tidak perlu dihapus secara manual. Nah, atau riwayat datanya tadi itu terhapus agar ibaratnya mempermudah. Oke. Ini sudah setelah itu saya mau kembali keluar dari aplikasinya, maka pencet kembali. Nah, maka akan muncul ke frame utama tadi di bagian sistem klinik kesehatan tadi. Setelah itu jika ingin menutup aplikasi, tinggal klik keluar saja. Nah, begitu. Maka akan keluar secara berhasil, maka akan langsung keluar. Oke, jadi mungkin segitu aja di sini.
Demikian penjelasan mengenai aplikasi pendataan klinik kesehatan yang saya buat menggunakan Java pada Apache pada aplikasi Apache NetBeans. Nah, jadi intinya aplikasi ini memiliki dua menu utama, yaitu ada data dokter dan juga data pasien dengan fitur tambah, ubah, hapus, reset, dan juga menampilkan data pada tabel. Mungkin itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.